Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Di ayat yang lain di Matius ada satu tambahan lagi. Barang siapa hendak mengikut aku, hendaklah ia menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Lukas tidak memakai menyangkal diri. Rupanya menyangkal diri itu sudah sama dengan yang pertama, kan? Tapi bolehlah kita elaborasi lebih jauh menyangkal diri. Menyangkal artinya apa? Menyangkal artinya mengatakan tidak. Anda yang ambil ya, tidak, itu kan menyangkal, kan? Nah, menyangkal diri artinya mengatakan tidak kepada diri, kan gitu. Jadi kalau orang bilang, ini pendeta Raprap ya, ini pendeta Raprap ya, tidak, bruri, gitu kan gitu. Menyangkal diri hanya mengatakan tidak kepada keinginan sendiri, karakter sendiri, kemauan sendiri, ya, melawan kemauan, keinginan, nafsu-nafsu, dorongan-dorongan yang ada dalam diri kita sendiri. Kemudian Lukas mengatakan memikul salib dan mengikut aku. Apa bedanya mengikut sambil memikul dan mengikut sambil tidak memikul? Ngikut sambil pikul, ngikut seseorang sambil pikul, dan ngikut sambil tidak pikul. Jangan bilang ngikut sambil pikul berat, ngikut sambil tidak pikul ringan. Saya tahu itu ya. Saya mau pakai ilustrasi untuk menjelaskannya. Seringkali di mal-mal atau di tempat-tempat keramaian, seringkali diumumkan begini, ditemukan seorang anak, ciri-cirinya begini-begini, kan? Yang merasa kehilangan anak silakan menghubungi informasi atau keamanan. Saya kalau dengar pengumuman seperti itu di mal atau di tempat-tempat ramai, ya, saya sering bertanya, anak itu kan pergi ke mal itu kan ikut mamanya, kan? Dia pasti ikut mamanya ke sana. Tapi kenapa dia bisa terpisah dari mamanya? Karena dia ikut mamanya tapi tidak pikul apa-apa, tidak punya beban. Dia ikut mamanya tapi ringan. Dan sementara itu ada banyak godaan, kan? Dia ikut mamanya tapi ada mobil-mobilan bagus, kan? Ada robot-robotan bagus. Jadi dia tergoda kepada hal-hal yang ada di sekitarnya, kan? Sementara itu kan mamanya juga, kalung mutiara bagus, baju bagus, kan gitu. Dan tanpa sadar mereka dipisahkan oleh arus manusia yang banyak. Mengikuti Yesus tanpa beban, tanpa memikul beban dan tanggung jawab, membuat kita mudah tergoda, membuat kita tidak fokus. Sebaliknya, waktu kerusuhan Ambon, banyak sekali famili-famili kami datang ke Jakarta. Saya tampung di rumah kami, 19 orang. Saya tampung di rumah saya. Tidur tidak masalah. Rumah saya cukup besar. Gelar kasur. Mereka tidur. Yang masalah ialah makan. Orang Ambon, terutama orang sekampung saya, nggak kerusuhan aja makannya banyak, apalagi kerusuhan, kan gitu. Mungkin selama kerusuhan kan mereka nggak makan-makan kali ya. Gitu. Kalau di Ambon bilang tidak makan itu seng makan ya. Seng dalam kata Ambon artinya tidak, seng makan artinya tidak makan, seng ada artinya tidak ada gitu. Makanya dia bilang orang Ambon seng makan mati, makan seng juga mati gitu loh gitu. Jadi makan itu masalah bagi kami waktu itu. 19 orang. Tambah kami berlima di rumah, 24 orang, kan? Tambah seekor anjing. 25 perut yang mesti dikasih makan. Setiap bulan kami menghabiskan beras 3 karung. Jadi istri saya bilang begini, Pak, daripada kita beli eceran, mendingan begitu kita gajian, kita langsung beli beras 3 karung.
taruh di rumah. Sehingga makan tidak masalah. Lauk selalu ada berkat Tuhan. Saya setuju sama pendapat istri saya. Lalu saya antar dia. Kami sekeluarga tinggal di Cipinang Jaya, ya, di belakang penjara Cipinang, ya, bukan di dalam tapi di belakang, di kawasan belakang penjara Cipinang. Dan itu dekat dengan pasar induk beras Cipinang, ya. Jadi saya antar istri saya ke sana. Saya parkir mobil, saya nyopir sendiri waktu itu, saya parkir mobil, saya duduk dalam mobil. Istri saya yang turun lalu belanja beras. Tak lama kemudian dia balik, ya, dia balik ke mobil. Waktu dia balik ke mobil, di belakang dia ada tukang pikul yang pikul beras 3 karung, ya. Anda bisa bayangkan, mungkinkah tukang pikul beras itu sambil pikul beras 3 karung, matanya jelalatan ke sana kemari? Nggak mungkin kan? Saking beratnya beban, matanya fokus ke istri saya, kan? Bayangkan sambil pikul beras itu matanya ke sana kemari. Dia angkat muka lagi, istri saya sudah nggak ada, kan? Beras itu ditarik di mobil yang salah. Matilah orang Ambon di rumah saya, kan gitu. Apa arti ilustrasi itu? Mengikuti Yesus, menjadi murid Yesus, mengikuti Yesus, punya risiko yang harus kita pikul, punya konsekuensi yang harus kita pikul, punya tanggung jawab yang harus kita pikul. Menjadi murid Yesus bukan tanpa konsekuensi. Ada konsekuensi yang harus kita pikul, ada beban yang mesti kita pikul, ada tanggung jawab yang mesti kita pikul. Tapi kalau kita pikul beban itu, kalau kita pikul tanggung jawab itu, kita menjadi orang yang fokus. Saya percaya banyak orang ketika mau jadi Kristen mereka tulus, tapi karena tidak mau memikul risikonya, maka mereka di tengah jalan bisa beralih. Jadi ada risiko, ada konsekuensi yang harus dipikul, ada tanggung jawab yang harus dipikul. Nah, tanggung jawab itu yang disebut salib. Salib siapa yang kita pikul? Coba baca lagi ayatnya dengan baik. Ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya, nya besar apa nya kecil? Berarti salib siapa yang kita pikul? Salib kita, bukan salib Yesus. Kita tidak perlu lagi memikul salib Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah selesai memikul salibnya. Tapi begitu kita mau mengikut dia, dia meletakkan salib di atas pundak kita. Dan salib itu wujudnya beda-beda. Salib saya dengan salib Anda beda, wujudnya beda, tapi hakikatnya sama. Nah, tahu nggak apa itu hakikat salib? Hakikat salib itu apa? Ini dari tadi saya tanya sendiri, saya jawab sendiri, ya, gitu, ya. Memang sih dalam ilmu berkhotbah, saya ini mengajar ilmu berkhotbah di STT, tapi sudah pensiun, ya. Dalam ilmu berkhotbah ada metode namanya metode tanya jawab, ya. Jadi kalau pengkhotbah berkhotbah dengan metode tanya jawab, itu artinya dia tanya sendiri, dia jawab sendiri, sampai dia bosan sendiri, gitu loh. Hakikat salib itu apa? Hakikat salib adalah penderitaan. Jadi salib selalu bermakna penderitaan. Tapi tidak setiap penderitaan adalah salib. Jangan Anda maling, digebukin hansip, babak belur, itu salib saya. Enak aja. Korupsi masuk penjara, itu salib saya. Tidak. Jadi hakikat salib adalah penderitaan, tapi penderitaan karena taat kepada Kristus.
Karena taat kepada Kristus, saya menderita. Itu salib. Saya bisa makan enak, bisa hidup enak, asal saya korupsi, kan? Tapi salib artinya apa? Biarlah saya makan tidak enak, makan tak nyenyak, tidur tak kenyang, makan tak kenyang, tidur tak nyenyak, kan? Yang penting saya tidak korupsi, gitu. Anda sakit, ke dokter nggak sembuh-sembuh, tetangga bilang di Cikunir ada dukun, kan? Salib artinya apa? Biar saya tidak sembuh, saya tidak ke dukun. Itu salib. Kalau doimu, tahu doi. Kalau doimu tidak seiman, ayo. Salib artinya apa? Putuskan. Biar broken heart. Yang penting saya tidak menyangkal Yesus, kan? Saya kadang-kadang bingung sama anak-anak muda yang pacaran sama yang tidak seiman itu. Ya, waktu pacaran faktor agama tidak dipertimbangkan. Nanti besok mau kawin baru agama jadi soal, kan? Kalau betul-betul agama mau jadi soal dari awal, ketika jatuh cinta pun agama sudah dipersoalkan. Jangan jalan terus nanti besok mau kawin baru agama dipersoalkan. Ngerepotin pendeta aja. Itu salib, kan? Jadi salib karena taat, menderita karena taat. Mahasiswa Kristen kalau tidak belajar, sekalipun nilai saya rusak, kan? Tapi saya tidak nyontek. Itu salib. Saya dulu ngajar agama di UKI, ya, Universitas Kristen Indonesia, kan? Mata kuliah yang saya ajarkan adalah agama Kristen. Yang ngajar pendeta pula, kan? Jadi universitasnya Kristen, mata kuliahnya agama Kristen, yang ngajar pendeta, kan? Saya pikir nggak nyontek, nyontek juga gitu. Padahal waktu saya ngajar, itu mereka nggak perhatikan. Padahal menurut saya sudah mengajar dengan cara yang menarik, ya. Tapi mereka nggak perhatikan. Sementara saya ngajar, ngobrol sana, ngobrol sini. Sampai saya nyindir. Saya ini kuliahin mahasiswa, kuliahin bebek sih. Tapi tahu nggak, begitu ujian agama, bebek-bebek itu hilang. Yang muncul angsa. Leher ditarik panjang-panjang. Saya kadang-kadang bingung lihat ini, tadi sore lupa. Saya kadang-kadang bingung lihat itu apa? Traffic light, ya. Kalau kita taat, merah stop, kan? Hijau jalan, kuning hati-hati. Saya lihat sekarang udah berubah. Merah jalan, hijau tancap, kuning zigzag, kan gitu. Sopir saya pertama kali bawa saya, kan, lampu merah dia stop. Tapi karena yang lain tancap, dia tancap juga. Saya marahin dia. Itu kan merah, kenapa kau jalan? Cucu saya duduk di belakang. Dia bilang begini, opa, sopirnya buta warna kali opa, gitu. Makanya orang Kristen, apalagi kita hidup di dunia di mana semua hampir tidak benar, kan? Tapi salib artinya, sekalipun semua orang tidak benar, saya tetap mau taat. Walaupun itu sakit. Tapi itu salib. Jadi orang Kristen di Indonesia, ada salib tertentu, kan? Bersyukurlah kita bisa dapat tempat ibadah yang bagus, kan? Tapi ingat, GKI Yasmin sampai sekarang, kan,
tidak bisa beribadah. HKBP Philadelphia di Bekasi, itu yang kelihatan. Yang tidak kelihatan lebih banyak lagi. Menurut pantauan PGI, ya, gereja yang ditutup dan dibakar zaman Pak Harto dan zaman Pak SBY lebih banyak di zaman Pak SBY ketimbang di zaman Pak Harto. Tapi itu salib. Karena kita orang Kristen, dalam hal jumlahnya sedikit kan, maka kita juga harus menerima risiko sebagai orang Kristen yang tanda petik jumlahnya sedikit. Tapi pasti ada maksud Tuhan kan. Waktu kuliah dosen saya nanya gini, menurut kamu negara apakah di kawasan Asia yang penduduknya Kristen mayoritas? Ayo, negara apa di kawasan Asia yang penduduknya mayoritas Kristen? Filipina. Terus dia tanya, kenapa Filipina mayoritas Kristen? Dia bilang, karena Filipina berabad-abad lamanya dipengaruhi oleh Spanyol dan Amerika kan. Terus saya tanya dosen saya, Pak, Indonesia 3,5 abad dijajah Belanda kan? Kenapa Kristen gak mayoritas? Sebaliknya Indonesia tidak pernah dijajah Arab kan? Kenapa Kristen tidak mayoritas kan? Saya tanya dosen saya gitu. Dosen saya bilang gini, saya nggak tahu. Terus dia balik tanya saya, kalau menurut kamu Raff apa? Saya bilang, saya juga tidak tahu, gitu kan gitu. Tapi setelah saya merenung-renung, ya, mungkin ada maksud Tuhan kan? Supaya kita di Indonesia walaupun kecil, kita mewujudkannya dalam kualitas ya, bukan kuantitas. Jadi itu salib ya. Tapi salib itu membuat kita tekun. Sekalipun ada salib, kalau kita